terkadang kita banyak memiliki kinerja, hanya saja kita tidak tahu di mana kita harus menempatkan kinerja itu, sehingga banyak yang tidak terrecord. Dalam sistem terintegrasi ini kan benar-benar sistem yang sebenarnya efisien. Hanya saja kan dari segi mekanisme atau juga bagaimana cara pelaksanaannya kan. Ini kan publikasi tidak diseminarkan. Apa itu harus dipaksakan untuk diisi seperti puas ya Bu ya? Iya, dengan layanan ini. Puas sekali, terima kasih. Jadi layanan ini adalah bagian program LP3M Universitas Dharma Mulia. Untuk konsultasi dengan LP3M Universitas Dharma Mulia tidak perlu konsultasi di kantor. Selain konsultasi di kantor, kalau ketemu saya, ketemu tim dari LP3M, silakan tanyakan saja dimanapun. Selamat pagi sahabat pendidik-peneliti pengabdi, dengan saya Iwan Agus Sanggayana pada channel Dr. Agus Sanggayana. Saya sekarang bersama Bu Gayatri dan Pak Rido. Perkenalkan dulu Pak, kenalan diri dulu. Oke, saya Pak Rido, Aditya Rido Fatmawan. Saya dosen pendidikan bahasa Inggris Universitas Dharma Mulia PSDKU Jemberana. Thank you. Bu. Ya, saya Bu Gusti Agustus Gayatri. Saya dosen dari Prodi Manajemen Jemberana Universitas Dharma Mulia. Pagi ini kita membahas terkait dengan Sister. Data yang sudah diunggah pada Google Scholar sudah tersinkronisasi pada Sinta, akan tetapi tidak masuk pada Sister. Padahal kinerja ini adalah kinerja ganjil periode Juli-Desember 2022. Sekarang adalah periode pelaporan BKD ganjil. Bu Gayatri mendapatkan kenalat tidak masuk datanya. Ternyata saat di login ke Sister, pada pelaksanaan penelitian publikasi karya itu tidak sinkron lagi datanya ke Sister untuk saat ini. Tidak tahu untuk versi-versi Sister yang berikutnya mungkin akan sinkron seperti dulu, karena sinkron seperti dulu pun ada kendala-kendala tidak mau masuk datanya. Yang terjadi saat ini kita sinkron secara manual tepat dan akurat, datanya sesuai dengan di Google Scholar dan di Sinta. Apakah artikel yang dipublikasi pada jurnal ini masuk pada Sinta 1, 2, 3 atau 6. Nah, sekarang sudah selesai kendalanya, sudah bisa dimasukkan datanya pada Sister dan sudah bisa menarik untuk pelaporan BKD ganjil. Itu yang penelitian. Pengabdian sama juga, pengabdian yang publikasinya pada jurnal nasional terakreditasi, jurnal pengabdian sudah masuk, sehingga Bu Gayatri sebagai dosen sudah lengkap laporan BKD-nya, tidak ada kendala. Kira-kira dari proses dari awal Bu, sinkronisasi data di Google Scholar, lalu datanya masuk di Sinta, lalu kita sinkronisasi lagi dan input secara manual pada Sister, penarikan data BKD. Bisa ceritakan apakah ini mudah untuk seorang dosen? Sebenarnya ini bisa dilakukan secara manual. Memang yang perlu dilakukan, yang perlu difahami adalah mengetahui di mana kita harus menempatkan hal-hal yang harus dimasukkan, artikel yang harus dimasukkan secara manual yang ada di Sister. Seperti di sana ada pilihan jenis penelitiannya, atau juga bagaimana mengkoneksikan linknya untuk ditempatkan di Sister, sehingga nanti kinerja tersebut bisa ditarik sebagai pelaporan BKD-nya, seperti itu. Hanya saja jika kita salah menempatkan posisi mungkin untuk link atau jenis utama jenis publikasi yang di sana banyak pilihan, itu yang sedikit membingungkan bagi kita dosen pemula, sehingga kita tidak tahu harus memilih yang mana. Dan banyak juga beberapa tagihan seperti misalkan ada seminar di sana, kita bingung, ini kan publikasi tidak diseminarkan, apa itu harus dipaksakan untuk diisi seperti itu? Ternyata tidak harus dipaksakan untuk diisi, dan itu masih bisa diberlakukan sebagai diakui sebagai kinerja juga, sehingga akhirnya sekarang bisa ditarik sebagai kinerja, seperti itu. Puas ya Bu ya? Iya, dengan layanan ini? Puas sekali, terima kasih. Jadi layanan ini adalah bagian program LP3M Universitas Dharma Mulia. Untuk konsultasi dengan LP3M Universitas Dharma Mulia tidak perlu
konsultasi di kantor. Selain konsultasi di kantor, kalau ketemu saya, ketemu tim dari LP3M, silakan tanyakan saja dimanapun selama ada waktu senggang. Seperti itu, sehingga kinerja dosen di tingkat fakultas, di tingkat program studi bisa kita capai bersama-sama. Selain nanti ada sosialisasi dan workshopnya. Pak Rido, ada yang ingin disampaikan? Beliau dosen baru, jadi kita juga diskusi dan memperlihatkan bagaimana prosesnya sehingga bisa menjadi percepatan untuk pelaporan sister dan kinerja dosen. Wajar saja kalau dosen itu sedikit kebingungan terkait dengan sistem seperti ini. Kita dikejar tridharma, dharma pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Belum lagi nanti mahasiswa bimbingan dan lain sebagainya. Silakan Pak Rido diceritakan. Silakan. Thank you. Pak Angga. Okay. Jadi kalau untuk saya pribadi yang masih baru dan awam di sini, melihat segala sistem terintegrasi ini kan benar-benar sistem yang sebenarnya efisien. Hanya saja kan dari segi mekanisme atau juga bagaimana cara pelaksanaannya kan mungkin belum banyak disosialisasikan gitu. Atau mungkin yang baru-baru seperti saya mungkin perlu banyak belajar terkait dengan hal-hal yang seperti ini. Jadi ketika buka satu program, alihannya kemana, atau kemudian integrasinya kemana, ini kan penting juga. Selain itu, yang seperti ini paling tidak harus dikuasai lah dasarnya. Jadi sehingga kalau misalnya kita ke depannya nanti untuk jabatan kita, kemudian untuk reputasi kita, pengembangan karir kita sebagai dosen juga ini akan sangat membantu. Kontrol segala sistem kan ada di sini. Jadi menurut saya seperti itu. Ya mungkin saya yang baru-baru mungkin banyak-banyak belajar aja deh dari sekarang. Gitu. Kita bersinergi. Tepuk tangan dulu. Senyum dong. Siap. Kasih banyak. Ya, dan satu lagi di sini masalah di sini dibilang ada ditaruh di penunjang, tapi terkadang di penunjang itu terlalu banyak pilihan yang mungkin kita juga antara pilihan yang di BKD dengan apa yang kita laksanakan kita nggak tahu matchingnya itu di mana, seperti itu. Jadi banyak sekali kegiatan kita yang di penunjang itu tidak bisa kita taruh di sini karena kita tidak tahu di mana kita harus menempatkan. Di penunjang itu di bagian mananya kita harus menempatkan dia, seperti itu. Kecuali memang sudah tercatat ada pihak yang sudah jadi operatornya satu di kampus, semuanya otomatis namanya masuk. Nah kalau kita punya kegiatan di luar sendiri, itu yang kita tidak tahu di mana kita harus menaruh dia, seperti itu, menempatkan kinerja kita tuh di mana di BKD ini, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Gayatri, Pak Rido. Coba diperlihatkan di layar. Lihatkan bentar aja saja. Dah, lagi ke sini lagi. Mohon maaf saya tidak akan menjelaskan runutan seperti ini karena runutan yang seperti ini akan terpisah videonya. Videonya menggunakan screen capture sehingga sahabat sekalian bisa melihat secara detail proses-proses dari mana yang diklik, yang mana yang harus dipilih. Sahabat sekalian jika memiliki kendala yang sama atau mirip dengan Bu Gayatri, silakan tonton video ini dan komentar pada kolom komentar. Mohon maaf sekali jika WA atau WhatsApp sahabat yang belum bisa saya respon karena memang banyak yang masuk. Untuk meminimalisir dan tetap melayani sahabat sekalian, mohon komentar pada kolom komentar jika ada yang ingin ditanyakan dan akan saya usahakan membuat video tutorialnya. Terima kasih banyak, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palms. Play with me